Keajaiban daun tepi jalan. Batal operasi empedu hanya karena minum ini dalam hitungan hari. Kok bisa? Gimana resepnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mari duduk bersandar dengan santai. Bapak Ibu yang saya sayangi, rasanya memilukan melihat banyak lansia menahan sakit luar biasa di perut kanan atas. Nyeri tajam menusuk hingga ke punggung belakang. Apalagi setelah makan hidangan bersantan, rasa sakit tak tertahankan ini tentu amat menguras tenaga dan air mata Bapak Ibu di rumah. Sakit menyiksa itu sering datang tiba-tiba di malam hari. Keringat dingin mengucur deras menahan perih, membuat waktu istirahat hancur. Saat diperiksa, ternyata ada tumpukan batu di kantong empedunya. Bayangan meja operasi dan pisau bedah langsung menghantui pikiran. Rasa takut membebani keluarga dan cemas akan biaya rumah sakit sering membuat Bapak Ibu menangis diam-diam di sudut kamar, menahan derita. Usia senja yang harusnya damai malah didera rasa takut yang luar biasa. Namun pada hari cerah ini, saya membawa sebuah fakta mengejutkan yang insya Allah akan mengukir senyum di wajah Bapak Ibu. Ada keajaiban dari daun pinggir jalan yang sering kita abaikan. Daun ini ternyata menyimpan kehebatan membantu meluruhkan endapan empedu secara perlahan. Sebelum membahasnya, saya mohon Bapak Ibu menuliskan asal kota di kolom komentar. Sapaan Bapak Ibu adalah daftar absen sehat yang selalu menghangatkan relung hati saya setiap hari tanpa henti. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak mengambil napas yang dalam. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali singgah, mari merajut silaturahmi, membesarkan keluarga kita ini. Silakan sentuh perlahan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Tolong nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar tidak tertinggal kabar baik dari saya. Jika mata mulai kurang awas, mintalah tolong pada anak atau cucu tersayang di rumah untuk membantu menekankan tombol penuh manfaat tersebut. Mengapa langkah kecil menekan tombol ini menjadi teramat penting? Anggaplah tombol itu sebagai tiket masuk bagi Bapak Ibu untuk rutin mengikuti kuliah subuh kesehatan yang sepenuhnya gratis. Meski tanpa biaya, insya Allah ilmu di dalamnya amat berharga setiap minggunya. Mengikuti panduan ini adalah wujud niat suci kita. Menjaga kebugaran raga ini adalah cara kita merawat amanah Tuhan yang Maha Kuasa, agar kelak bisa terus sujud beribadah tanpa terhalang sakit. Mari kita pelan-pelan melihat mengapa batu empedu ini bisa bersarang di tubuh kita. Saya gunakan perumpamaan yang amat membumi, agar mudah dicerna. Bayangkan, kantong empedu di perut kita itu layaknya wadah penampung sabun cuci piring. Cairan empedu adalah sabun pencuci lemak alami yang diproduksi oleh hati. Tugasnya sangat mulia, yakni menghancurkan lemak dari makanan bersantan atau gorengan, agar mudah diserap dan dibuang oleh usus pencernaan. Bapak Ibu sekalian, saat raga masih muda, sabun empedu ini amat encer dan mengalir deras. Namun seiring usia, ditambah kebiasaan makan berlemak puluhan tahun, cairan empedu mulai mengental. Cairan kental itu mengendap menjadi lumpur di dasar kantong empedu. Lumpur yang diam terlalu lama ini perlahan-lahan akan mengeras, memadat, dan akhirnya berubah wujud menjadi kerikil batu yang tajam. Batu-batu inilah yang kini menyumbat saluran dan menusuk dinding perut Bapak Ibu dari dalam. Sumbatan batu tajam tersebut meradang setiap kali kantong empedu memompa cairan keluar. Gesekan batu inilah yang memicu rasa nyeri hebat yang tembus hingga ke belikat punggung. Jika dibiarkan berlarut-larut, kantong empedu bisa bengkak parah. Oleh karena itu, kita membutuhkan cairan pelarut alami yang sifatnya hangat. Cairan ini harus mampu mengikis perlahan-lahan lumpur padat tersebut, agar kembali hancur dan mengalir keluar bersama kotoran tanpa melukai tubuh. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari kita kenali pahlawan penawar dari alam ini. Tanaman ini adalah pohon kersen, atau di beberapa daerah akrab dipanggil pohon talok. Ya, pohon peneduh tepi jalan yang buahnya kecil manis, kemerahan kesukaan anak-anak. Tahukah Bapak Ibu, daun kersen ini menyimpan segudang senyawa flavonoid dan antioksidan tingkat tinggi yang bekerja ibarat pelarut kerak kotoran yang sangat ampuh
dan aman untuk organ dalam lansia. Mari kita melangkah ke dapur rumah meracik ramuan mulia ini dengan hati yang lapang. Pagi hari adalah waktu terbaik memetiknya. Pilihlah sekitar 10 lembar daun kersen yang masih segar. Warnanya hijau terang menyejukkan mata, dengan tekstur permukaan yang sedikit berbulu halus saat diraba. Pastikan Bapak Ibu mencuci setiap helai daun ini di bawah guyuran air mengalir yang jernih, agar debu jalanan benar-benar lenyap terbawa air, hingga tak bersisa sedikit pun. Usaplah helai daun kersen itu satu persatu dengan kelembutan jari jemari. Sambil membasuh daun, hadirkanlah sebuah doa tulus di dalam batin. Memohonlah agar melalui daun kersen ciptaan Tuhan ini, bongkahan batu yang menyiksa di perut bisa luruh perlahan tanpa operasi. Setelah daun bersih sempurna, siapkan sebuah panci keramik atau panci stainless steel yang terawat bersih di atas kompor. Tolong hindari pemakaian panci aluminium yang sudah berkerak kotor kehitaman. Masukkan 10 lembar daun kersen basah tadi ke dasar panci dengan rapi. Tuangkan perlahan 4 gelas air matang putih yang jernih ke dalamnya. Letakkan panci di atas tungku dan nyalakan api dengan besaran sedang menuju kecil. Pantang hukumnya membesarkan api secara tergesa-gesa. Biarkan hawa panas merayap perlahan dari dasar panci. Proses rebusan lambat ini bertujuan merayu agar saripati obat daun kersen keluar perlahan, meresap sempurna ke dalam air rebusan. Beberapa waktu kemudian, air di dalam panci akan mulai mendidih dengan letupan kecil berirama. Awasi perubahan warnanya yang memesona. Air bening itu perlahan-lahan bersalin rupa menjadi kuning kecoklatan yang jernih, mirip seperti seduhan teh keraton. Bersamaan dengan mendidihnya air, kepulan uap hangat mengudara. Hiruplah aromanya Bapak Ibu. Ada wangi langu dedaunan segar, bercampur aroma manis tipis, yang amat menenangkan rongga dada, dan mengusir kepenatan. Teruslah merebus ramuan daun kersen ini dengan samudera kesabaran. Biarkan takaran airnya menyusut perlahan, hingga dari 4 gelas awal, kini tersisa kira-kira 2 gelas saja. Penyusutan ini menjamin bahwa sari pengikis batu empedu sudah benar-benar pekat dan matang sempurna. Setelah airnya cukup, segera padamkan api kompor dengan amat perlahan. Jangan terburu-buru menuangkannya. Biarkan uap panas menyengat itu menguap, berbaur dengan udara di ruang dapur Bapak Ibu. Tatkala suhu rebusan menurun menjadi suam-suam kuku, saringlah tirta herbal tersebut ke cangkir bening kesayangan. Pisahkan ampas daun dari kuahnya. Air rebusan daun kersen ini kini nampak sangat memikat, bersih merona, tanpa ampas kotoran. Minuman peluruh batu empedu yang bersahaja. Namun kaya mukjizat ini sudah siap dinikmati. Duduklah di kursi dengan tenang, rilekskan punggung, dan bersiaplah memanjakan organ tubuh yang lelah ini dengan asupan penuh khasiat alam. Dekatkan lekuk cangkir hangat itu, perlahan menyentuh tepian bibir Bapak. Ibu, minumlah seteguk demi seteguk tanpa terburu waktu. Saat cairan itu membasahi lidah, rasanya amat mengejutkan. Sama sekali tidak ada rasa pahit tajam yang menyiksa batin. Yang hadir, hanyalah rasa tawar yang amat ringan. Disusul jejak kesegaran dedaunan di akhir kecapan. Cairan ini meluncur merosot licin, menuruni kerongkongan, tanpa ada serpihan kasar yang tertinggal menyangkut di leher. Dan ketika embun herbal hangat ini tiba di dasar lambung, ada sensasi kehangatan luar biasa yang merengkuh seisi perut. Hawa hangat tersebut laksana membelai dan mendekap organ pencernaan dari arah dalam. Kehangatan daun kersen ini bekerja meredakan rasa begah, mengusir angin kembung, dan seketika memberikan ketenangan pada otot perut yang tegang. Minumlah 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas lagi di sore hari untuk merawat raga Bapak Ibu dengan maksimal. Begitu diserap lambung, senyawa saponin kersen ini menderas masuk aliran darah, lalu menuju kantong empedu. Senyawa ini bertugas persis seperti detergen alami yang amat lembut. Ia meresap masuk, melembekkan lumpur empedu mengeras, dan mengikis permukaan batu secara konsisten dari hari ke hari. Secara amat perlahan, batu tajam itu terkikis ukurannya, berubah menjadi pasir halus yang amat mudah dialirkan usus untuk dibuang keluar tanpa sisa rasa sakit
yang mencekam. Sembari meresapi nikmatnya kehangatan herbal ini, mari kita jawab 3 pertanyaan yang paling sering mampir. Pertanyaan pertama, apakah boleh daun kersen di blender mentah-mentah? Agar praktis, tolong perhatikan. Saya tidak menyarankan memblender daun mentah untuk lansia. Lambung sepuh amat sensitif terhadap getah mentah. Proses perebusan berfungsi membunuh kuman dan mematangkan senyawa obat agar amat aman diterima perut. Bapak Ibu tanpa memicu masalah peradangan baru. Pertanyaan kedua, bolehkah merebus dedaunan ini dicampur gula batu agar terasa manis? Jawabannya amat tegas. Mohon hindari tambahan gula jenis apapun. Gula justru memicu hati memproduksi tumpukan lemak baru yang akhirnya menjadi bakal batu empedu lagi. Kita sedang berusaha menguras lemak kotor, jadi terimalah rasa tawar murni daun kersen ini dengan hati ikhlas. Lidah Bapak Ibu perlahan pasti terbiasa dan justru menikmati kesegaran alamiahnya yang tiada duanya. Menginjak pertanyaan ketiga, bila sedang nyeri hebat, bolehkah saya memijat keras perut kanan, atas? Ini larangan keras Bapak Ibu. Kantong empedu yang meradang bengkak, berisi batu tajam pantang, ditekan atau diurut paksa. Pijatan keras memicu kantong pecah dan menjadi bencana peritonitis, mengancam nyawa. Jika nyeri datang, cukup kompres hangat perut kanan atas dengan handuk dicelup air panas untuk merilekskan kejang otot dari luar secara bertahap dan teramat lembut. Sekarang, selagi duduk santai, saya mengajak Bapak Ibu melakukan sedikit cek fisik mandiri di rumah. Duduklah tegak, ambil napas dalam dari hidung, lalu buang pelan. Letakkan ujung jari jemari kanan tepat di bawah tulang rusuk kanan bawah. Tekan dengan dorongan amat sangat lembut sambil mengambil napas. Jika terasa ada nyeri tajam yang membuat napas terhenti mendadak, itu sinyal kuat kantong empedu sedang meradang. Tolong hentikan tekanan itu agar tidak mencederai. Membicarakan kesabaran dan batu empedu, ingatan saya melayang pada kisah pasien saya. Mari sapa dengan nama Ibu Halimah. Usianya menginjak 68 tahun kala datang memelas ke meja praktik. Ibu Halimah menangis tertunduk memegang perutnya. Wajahnya kuning pucat menahan perih. Jadwal operasi pengangkatan empedu sudah di depan mata. Namun ketiadaan biaya memaksanya menunda. Putus asa menyelimuti hatinya, yang seolah merasa sisa hidupnya akan segera berakhir. Saya usap jemarinya, menenangkan ketakutan di matanya. Saya sarankan beliau mencoba dengan penuh kesungguhan rutinitas merebus daun kersen setiap hari. Ibu Halimah yang sabar ini pun patuh. Sang suami setiap subuh memetikkan daun kersen di ujung jalan desanya. Ibu Halimah meminumnya tanpa pernah sekalipun mengeluh bosan. Ia padukan rutinitas itu dengan pantangan keras, memakan santan, jerohan, dan segala gorengan demi meringankan organ tubuhnya bekerja dari dalam. Memasuki ujung bulan kedua, keajaiban kesabaran mekar terwujud. Ibu Halimah muncul di klinik dengan jalan tegap tanpa membungkuk. Rona wajahnya memerah segar, memancarkan aura bahagia. Nyeri di bawah rusuknya musnah tak berbekas. Saat diperiksa kembali, batu yang dulu menyumbat tajam telah mengikis hancur menjadi endapan pasir tipis yang aman dibilas tubuh. Beliau menangis sujud syukur karena vonis pisau bedah akhirnya batal permanen. Berkat daun di tepi jalan. Kisah mengharukan Ibu Halimah adalah bukti tak terbantahkan bahwa alam semesta menyediakan bengkel reparasi raga. Proses peluruhan batu empedu tentu bukan sulap semalam. Dibutuhkan ketelatenan minum ramuan, diikat kesadaran membenahi makanan. Sehebat apapun daun kersen meluruhkan batu, jika mulut tetap diforsir menelan tumpukan gaji dan lemak hewani tiap harinya, niscaya batu baru akan kembali dicetak organ hati Bapak Ibu. Perlu diimbangi dengan pantangan yang keras. Mulai detik ini, mari bijak bersahabat dengan kukusan dan rebusan. Pilihlah sumber tenaga dari lauk kukus atau sayur bening yang ramah bagi pencernaan lansia. Sayuran hijau pekat menyumbang serat pembersih usus yang mengikat sisa empedu berlebih untuk segera ditendang keluar bersama kotoran. Usus bersih lancar setiap pagi, otomatis meringankan siklus daur ulang cairan empedu, sehingga tidak sampai mengendap, memadat menjadi bebatuan yang amat sangat tajam, mematikan. Selain mulut,
Jangan lupakan asupan oksigen melalui pergerakan jasmani. Rutinkanlah jalan kaki memutari pelataran rumah setiap habis subuh. Berjalan ritmis, menggerakkan otot panggul yang secara mekanis memijat lembut organ perut. Pijatan mekanis dari langkah kaki ini merangsang kantong empedu rajin berkontraksi. Ringan memompa cairannya agar tidak dia menggenang kaku di satu tempat hingga membusuk mengeras. Badan yang bergerak akan memastikan empedu ikut mengalir. Saya sangat memohon Bapak Ibu untuk menata kualitas tidur malam. Kebiasaan begadang lansia sangat merusak siklus jam biologis hati, pabrik cairan empedu kita. Pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari adalah jam krusial bagi organ hati membersihkan diri dari racun. Terlelaplah dengan nyenyak di jam mulia ini. Tidur berkualitas di ruangan gelap, memastikan mesin tubuh diperbaiki dengan sempurna. Kurang tidur akan membuat cairan empedu amat kental keesokan paginya. Hal teramat penting lainnya adalah mengelola beban stres di pikiran. Tahukah Bapak Ibu, hati dan empedu sangat dipengaruhi oleh emosi amarah terpendam dan kecemasan jiwa. Pikiran kalut membuat otot saluran empedu kejang menutup, menyebabkan cairan terjebak menyumbat. Belajarlah melepaskan maaf untuk masa lalu. Serahkan kekhawatiran soal cucu pada sang pemelihara. Hati yang damai ikhlas adalah katalisator penyerapan khasiat daun kersen berbulu yang paling sempurna. Menyambung soal kebiasaan sehari-hari, tolong perhatikan asupan air putih hangat. Air es atau minuman dingin amat tidak disarankan bagi penderita batu empedu. Suhu dingin membuat saluran pencernaan mengkerut kaku. Biasakanlah menenggak air putih hangat setiap habis bangun tidur dan di sela waktu luang. Air hangat ini ibarat aliran sungai lembut yang membasuh sisa kotoran lemak di usus, meringankan beban kerja empedu, Bapak Ibu secara amat signifikan tanpa menyiksa. Satu lagi kebiasaan luhur yang sering kita lupakan adalah mengunyah makanan pelan-pelan. Lansia sering terburu-buru menelan makanan. Padahal, gigi dan air liur adalah mesin penghancur pertama. Jika makanan lumat sempurna di mulut, organ lambung dan kantong empedu tidak perlu bekerja terengah-engah menyemprotkan cairan pencerna. Kunyahlah makanan hingga benar-benar lembut, seperti bubur sebelum ditelan. Ini adalah rahasia pencernaan sehat yang sering dilupakan banyak orang. Tolong hindari juga kebiasaan makan makanan berat di larut malam. Setelah jam 8 malam, mesin pencernaan raga lansia ini sudah bersiap untuk istirahat. Jika Bapak Ibu memasukkan makanan berlemak di jam tersebut, kantong empedu dipaksa bekerja lembur saat ia seharusnya memulihkan diri. Akibatnya, esok pagi perut akan terasa begah, mual, dan nyeri pinggang kanan bisa datang menyiksa kembali. Istirahatkanlah perut di malam hari, agar ia esok paginya segar kembali. Tatkala sedang duduk bersantai, cobalah usap-usap pelan area perut kanan atas hingga ke pinggang belakang. Gunakan telapak tangan dengan usapan memutar yang amat lembut, bukan pijatan keras. Bapak Ibu bisa membalurkan sedikit minyak kayu putih hangat saat mengusapnya. Sentuhan hangat dari telapak tangan ini melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit, memberikan rasa nyaman, dan merilekskan otot perut yang tegang menahan sakit empedu seharian tanpa disadari tubuh kita. Terakhir, jangan pernah mengurung diri di kamar saat sedang sakit. Rasa sepi justru memperbesar persepsi rasa nyeri di tubuh. Keluarlah ke teras, sapalah tetangga, atau hubungi kerabat lama lewat telepon. Mengobrol ringan dan tertawa bersama akan memicu hormon kebahagiaan membasahi otak. Hormon bahagia ini adalah obat pereda nyeri alami dari Tuhan yang kekuatannya jauh lebih hebat dari pil manapun. Untuk merawat, menjaga semangat, sembuh Bapak Ibu sehari-harinya kelak, Bapak Ibu dan Sobat Sehat pencinta ilmu, dimanapun berada. Guliran waktu terasa teramat singkat, manakala jiwa kita lebur menimba pencerahan sehat. Pesan terdalam dari sanubari saya hari ini adalah, tolong berhentilah memusuhi takdir penyakit di usia senja. Pandanglah nyeri empedu ini sebagai surat cinta Sang Khalik, agar Bapak Ibu beristirahat, kembali mengatur pola makan tulus, dan memuliakan keajaiban daun kersen sebagai kawan penyembuh alami yang setia di hari tua. Saya memohon dengan kerendahan hati, tolong jangan kurung rapat wawasan pengobatan ini hanya di ingatan Bapak Ibu seorang.
Bebaskanlah kepak sayap ilmu ini menjadi amal jariah. Bagikan atau luaskan tautan video edukatif ini ke ragam grup WhatsApp keluarga besar, tetangga arisan, maupun kawan purna tugas. Menyebarkan setetes ilmu kesehatan yang benar kepada sesama adalah sedekah murni, yang nilainya setara dengan intan berlian di hadapan Sang Maha Kuasa kelak nanti. Coba renungkan, betapa mendamaikannya ruang dada Bapak Ibu. Tatkala berkat satu kiriman video ini, ada kerabat jauh yang batal menangis di meja operasi. Mereka meminum seduhan daun kersen, lalu sanggup membungkuk saat salat, tanpa tikaman nyeri empedu. Sujud syukur mereka pasti memantulkan cahaya pahala kesembuhan abadi, yang mengalir tiada henti, memayungi masa depan. Bapak Ibu yang ikhlas menunjukkan jalan terang kesembuhannya pada detik hari ini, melalui perantara jemari. Sebelum menuntaskan simpul pertemuan lisan yang mendamaikan ini, mari kita sejenak merakit ruang keheningan menepi dari bisingnya dunia. Tundukkan kepala merendahkan hati terdalam, memohon cucuran ridha ilahi. Ya Tuhan, Sang Maha Penyembuh segala luka, kami hamba Papa menadahkan tangan keriput, memohon belas kasih-Mu. Sapulah bersih, leburkanlah tiap inci bongkahan batu empedu, yang menyumbat, menggores, menyiksa, di dalam organ perut lansia pendoa yang sedang menyimak video ini. Kikis habis peradangan yang merantai kebebasan gerak mereka, dan lunakan empedunya dengan tetesan dekapan air kasih sayang-Mu. Anugerahkanlah sisa umur purna, bakti yang teramat barokah sehat. Limpahkan rezeki tawa ceria, agar leluasa memeluk anak cucu kelak tanpa sekat rasa nyeri tajam. Saya Dr. Irfan Ali, menangkupkan tangan, mohon pamit undur diri. Dari kehangatan silaturahmi ini, teruslah merawat raga dengan puji syukur tiada henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.